Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amit tanaggi wa taraggi bi aidil iqbali wa talaggi. Laul hamdu abadan sarmada ala ma hada ilal huda wa bayyana at-tariqal arsyada. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala jami'il malaikatir muqarrabin wa jami' ibadillahis salihin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Meneruskan daripada kajian sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya Nabi Isa alaihissalam beliau mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, irhasat ya, bukan mukjizat, irhasat, sehingga beliau memiliki kemampuan untuk berbicara di masa kecil beliau, ketika beliau masih bayi, ketika beliau masih ada di pangkuan ibunya. Nah, itu merupakan irhas. Kalau mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan yang terjadi setelah menjadi nabi, itu mukjizat. Tapi kalau irhasat itu yang terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan yang terjadi sebelum menjadi nabi. Nah, itu irhas. Ini termasuk irhas yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mampu untuk berbicara di waktu yang mana pada waktu tersebut biasanya seorang bayi tidak bisa berbicara. Ya. Waktu di mana Nabi Isa masih ada di pangkuan ibunya. Sehingga beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat bijaksana, perkataan yang menyentuh atau yang membungkam daripada sangkaan-sangkaan orang-orang yang menyangka dengan sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap ibunya. Sehingga ucapan daripada Nabi Isa itu membungkam mulut mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada manusia, khususnya kepada orang yang ada di hadapan Nabi Isa dan ibunya, dan kepada para manusia seluruhnya secara umum ya, bahwasannya Nabi Isa ini adalah seorang manusia biasa, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat selanjutnya, "Dzalika Isa bin Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun." Dzalika itulah Isa ibn Maryam. Itulah Isa bin Maryam. Qaulal haqq. Ucapan yang benar. Itu adalah ucapan yang benar. Isa bin Maryam di dalam ucapan yang benar. Banyak daripada sangkaan. Di sini maksudnya apa? Banyak daripada sangkaan-sangkaan yang ada. Baik di zaman dahulu maupun sampai di zaman sekarang. Banyak persangkaan-persangkaan atau bahkan keyakinan-keyakinan mereka yang menyangka bahwa Nabi Isa adalah seorang Tuhan. Sampai nanti di ayat selanjutnya akan dijelaskan sampai mereka itu berselisih. Mereka terbagi menjadi beberapa golongan berselisih mengenai Nabi Isa alaihissalam. Sehingga apa yang mereka sangka, Yesus itu ya. Mereka sangka bahwa Yesus itu adalah Isa, anak Tuhan. Itu sebagian mereka, sebagian kelompok. Nanti akan dijelaskan di ayat selanjutnya bahwasanya mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada banyak kelompok yang membahas, ya, yang meyakini mengenai Nabi Isa. Nah, tapi dari sangkaan-sangkaan mereka, daripada perkataan-perkataan mereka mengenai Nabi Isa, katanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingkari ucapan mereka, sehingga Allah katakan, "Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq." Ucapan yang benar bukan ucapan daripada orang-orang manusia yang menyangka bahwa Isa adalah anak Tuhan, atau Isa itu adalah Tuhan, atau Tuhan punya istri, Isa adalah anaknya. Ucapan yang benar bukan ucapan mereka, tapi ucapan yang benar adalah ucapan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an,
Dzalika Isa bin Maryam qaulal haq. Qaulal haq, ucapan yang benar adalah dzalika Isa bin Maryam. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalika artinya apa? Menunjukkan daripada sebelumnya. Dzalika yang saya jelaskan tadi, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran di dalam diri Nabi Isa alaihissalam, bahwasannya beliau adalah manusia biasa diangkat menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Nabi Adam, sama seperti Nabi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Tuhan yang memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan manusia, enggak. Tapi beliau hanyalah seorang manusia biasa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tanggung jawab amanat sebagai seorang nabi, seorang rasul untuk menyebarkan dakwahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membungkam juga ya, ingin membungkam daripada ucapan-ucapan mereka, sangkaan-sangkaan mereka yang menyatakan dengan sangkaan yang sangat banyak mengenai Nabi Isa alaihissalam, sehingga Allah katakan bahwasannya kebenaran mengenai Nabi Isa itu adalah apa yang saya jelaskan, apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dzalika, itulah yang dijelaskan Allah di ayat sebelumnya itu adalah kebenaran mengenai Nabi Isa alaihissalam. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ini adalah ucapan yang benar mengenai Nabi Isa, alladzi fihi yamtarun, yang mana mereka berselisih. Yamtarun artinya yakhtalif. Ya, yakhtalifun, berselisih. Berselisih fihi di dalam Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana yang setelah saya jelaskan tadi, ya nanti juga akan dijelaskan di ayat selanjutnya, bahwasanya mereka itu berselisih. Sampai mereka terbagi menjadi beberapa golongan. Ada banyak golongan yang mereka memiliki kepercayaan atau sangkaan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di ayat selanjutnya kita akan merenunginya nantinya. Ya, walhasil terdapat banyak sangkaan-sangkaan perselisihan mengenai Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah bungkam mereka dengan ucapannya dzalika Isa bin Maryam qaulul haq. Ini adalah ucapan yang benar, ucapan kalamnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah ucapan yang benar, yang mana ucapan-ucapan yang mereka perselisihkan itu, yang mereka perselisihkan itu adalah ucapan yang tidak benar. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin membungkam, ya, ingin mengingkari daripada ucapan, sangkaan atau keyakinan-keyakinan mereka mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nah, Allah katakan selanjutnya, maka lillahi ayyattakhidha min walad. Subhanah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Sebagaimana banyaknya sangkaan mereka, ucapan mereka, keyakinan mereka mengenai Nabi Isa bahwasannya beliau adalah anak Tuhan. Nah, kebanyakan dari mereka, bahkan di zaman sekarang pun mereka mempercayai hal itu, bahwasannya Nabi Isa, Yesus, sangkaan mereka ya, adalah anak Tuhan, Sayyidah Maryam adalah ibunya ya, atau istri Tuhan. Seperti sangkaan mereka. Kebanyakan mereka menyatakan seperti itu, meyakini seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan dirinya, bahwasanya Allah tidak butuh istri, Allah tidak butuh anak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ghaim bi nafsih, ya. Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh orang lain, tidak butuh yang lainnya. Allah tidak butuh malaikat, tidak butuh manusia. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan siapapun, Allah tetap seperti itu, ya, tidak berubah sedikit pun. Ya, Allah itu al-ghaim bi nafsih, ya. Dia muhu binafsihi, sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh istri, tidak butuh anak. Itu adalah sifat yang paling layak untuk Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita pikir secara akal, ya, kita pikir secara akal, Tuhan, apabila Tuhan itu butuh istri, memiliki istri, berarti apa? Berarti sama dong dengan manusia. Berarti dia memiliki apa? Memiliki kebutuhan. Berarti dia punya sandaran. Ya, tidak pantas bagi Tuhan itu punya sandaran atau membutuhkan sesuatu, nggak pantas. Karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Seharusnya seperti itu. Nggak ada Tuhan itu butuh sesuatu, butuh istri, butuh anak, nggak ada. Kalau kita pikir secara akal ya, tidak mungkin. Tapi kalau kita mau goblok-goblokan, ya percaya-percaya saja. Ya. Jadi kalau kita pikir secara akal, Tuhan itu tidak layak bagi Tuhan membutuhkan sesuatu, bersandar kepada sesuatu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala, sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala
Qiyamuhu binafsi. Al-qa'im binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri, enggak butuh istri, enggak butuh anak, tidak butuh ciptaan. Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit, manusia dan sebagainya? Apa sih? Manfaatnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Bukan Allah itu butuh kepada ibadahnya mereka, enggak. Allah enggak butuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk apa? Untuk mereka itu beribadah ya. Untuk mereka menampakkan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, kehidupan, menciptakan manusia. Nah, manusia itu nantinya akan semua manusia akan tertimpa yang namanya musibah ya, akan datang kepadanya ajal. Pasti itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian, tentunya manusia dan para makhluknya nantinya semuanya akan binasa semuanya, sehingga hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, dan yang mengenai dengan keduanya itu apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Memberikan ujian kepada kalian. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Siapa di antara kalian yang amalnya lebih baik? Yang amalnya paling baik. Siapa di antara kalian yang ibadahnya, sholatnya, puasanya, ya, zakatnya, atau amal ibadah yang lainnya memiliki amal ibadah yang paling baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan inilah kehidupan, kematian. Allah ciptakan hawa nafsu. Ya. Untuk apa? Ya untuk supaya kalian itu beramal ibadah. Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang amalnya baik. Jadi Allah nggak butuh dengan manusia. Allah tidak butuh dengan ibadah kalian. Ya. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan, dalam hadis qudsi itu bahwasannya apabila manusia, seluruh manusia, ya, dari awal diciptakan manusia sampai sekarang, mereka selalu tidak ada yang beribadah. Mereka dari awal sampai sekarang, sampai nanti kiamat, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau enggak kafir, semuanya enggak ada yang Islam, tidak ada yang bertauhid, tidak ada yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi sedikit pun, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kenapa? Allah enggak butuh. Allah enggak butuh manusia. Allah tidak butuh ibadahnya manusia. Tidak mengurangi sedikit pun. Ya, begitu juga sebaliknya. Apabila dari awal diciptakan manusia sampai sekarang, sampai nanti kiamat, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak? Mereka semuanya Islam, enggak ada yang kafir. Dari awal sampai sekarang, sampai nanti kiamat, Islam semuanya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berubah sedikit pun. Ya seperti itu. Enggak berubah sedikit pun. Karena Allah enggak butuh ibadah kalian. Allah tidak butuh ibadah manusia. Itu loh. Maka nalillahi an yattakhidha min walad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewarning ya. Memberikan peringatan juga. Sini Allah Subhanahu wa taala juga ya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, banyaknya sangkaan mereka mengenai Nabi Isa bahwasanya beliau adalah anak Tuhan. Ya, sehingga Allah ingin mensucikan dirinya dan ingin memperingatkan orang-orang manusia hambanya agar tidak menghina Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwa Allah itu membutuhkan anak, membutuhkan istri. Jika Allah katakan, "Maka lillahi an yattakhidha min walad." Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, tidak membutuhkan anak. Maka lillah an yattakhidha min walad. Sama sekali. Enggak butuh anak, enggak butuh istri, enggak butuh sama sekali dengan siapapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan anak. Kenapa? Kenapa Allah tidak sebutkan istri? Kenapa tidak Allah tidak sebutkan yang lainnya? Kenapa hanya Allah sebutkan anak? Karena yang dituju di sini itu pembahasannya mengenai Nabi Isa. Pembahasannya mengenai Nabi Isa. Sebagaimana yang mereka sangka, yang mereka yakini bahwa Nabi Isa, Yesus, sebagaimana sangkaan mereka, itu adalah anak Tuhan. Nah, sehingga karena pembahasannya mengenai Nabi Isa, sehingga Allah ingin mensucikan dirinya
yang berkaitan dengan Nabi Isa, seperti apa yang mereka sangkaan. Sehingga Allah katakan, maka nalillah an yattakhidha min walad. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan anak. Tidak mempunyai anak, tidak membutuhkan anak. Kemudian ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan dirinya. Subhanah. Ini pensucian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri. Subhanah, maha suci Allah. Artinya apa? Maha suci Allah. Allah tersucikan. Ya, Allah tersucikan daripada apa? Daripada membutuhkan seorang anak. Ini maksudnya. Subhanah, maha suci Allah. Ya, ketika kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, ya, subhanallahil azim, atau subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Apa sih maksudnya subhanallah, ya, maha suci Allah? Maksudnya apa? Artinya apa? Artinya mensucikan Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah itu suci dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Daripada segala sesuatu yang mengurangi daripada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah sendiri yang mensucikan dirinya. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Allah itu berbeda dengan makhluk, ya. Yang menciptakan tentunya berbeda dengan makhluk. Ya, tidak sama. Kalau sama, terus apa bedanya dengan makhluk? Ya, harus berbeda. Ya. Oleh karena itu sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadits, ya. Ya, berbeda dengan makhluknya, artinya. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Kalau manusia apabila dia ingin memiliki anak, ya, memiliki keinginan untuk memiliki anak, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa langsung sekarang langsung keluar anaknya? Nggak mungkin. Bagaimana? Karena dia seorang manusia, dia makhluk, ya, bukan Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus mengerjakan sebabnya. Perantara supaya dia bisa mendapatkan anak. Apa itu? Istri, menikah. Ya, setelah menikah baru mengandung, setelah selesai mengandung, melahirkan seorang anak, punya anak. Butuh dengan istri. Ya, membutuhkan istri. Memiliki anak, butuh istri untuk memiliki anak. Makhluk, manusia. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Allah itu sifat wajibnya mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan makhluknya. Manusia butuh dengan yang lainnya, butuh dengan istri untuk mendapatkan anak, tapi Allah, maha suci Allah. Allah tidak butuh dengan manusia. Allah tidak butuh dengan istri. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasannya si fulan, misalkan si fulan, kita katakan misalkan Khalid dia atau enggak perempuan ya misalkan ya, Fatimah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia memiliki seorang anak tanpa pernah disentuh oleh manusia sedikit pun. Mungkin enggak bagi Allah? Mungkin. Allah yang menghendaki, Allah yang menguasai mereka. Sehingga Allah katakan idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah ingin menentukan segala sesuatu, Allah ingin menentukan sesuatu, qadha amran, apabila Allah ingin menentukan sesuatu, fa innama yaqulu lahu, maka hanya saja innama. Inna kemasukan ma kalau dalam ilmu nahwu itu yufidul hasr. Memberikan faedah hasr, membatasi. Ya, artinya hanya itu. Innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menakdirkan, menentukan sesuatu, Allah hanya membatasi. Hanya mengatakan kun. Jadilah sesuatu. Fayakun, maka terjadilah sesuatu tersebut. Sehingga Allah hanya mengatakan kun. Jadilah kamu seperti ini. Atau jadilah kamu seorang anak daripada anaknya Maryam. Maka terjadi. Kenapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka fayakunu, maka akan terjadi sesuatu tersebut. Jadi itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjadikan sesuatu itu di luar kebiasaan. Ya, karena itu di luar kebiasaan. Manusia bisa perempuan punya anak tanpa pernah disentuh laki-laki sedikit pun. Di luar kebiasaan.
Tapi bagi Allah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana yang dijelaskan di sebelum kajian sebelum-sebelumnya, huwa alayya hayyin kata Allah, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang remeh, sangat mudah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan disamakan dengan manusia. Jangan kita berpikir dengan perpikiran yang jengkal ya. Kita samakan Tuhan dengan manusia. Jangan. Oh ini Sayyidah Maryam punya anak padahal nggak pernah ada sedikit pun yang menyentuh dirinya. Oh berarti ini anak Tuhan. Keluarlah daripada pikiran-pikiran yang dengkal. Berpikirlah dengan pikiran yang jernih. Bahwasanya manusia itu berbeda dengan Tuhan. Jangan kalian berpikir dengan pikiran dengkal. Ya, berpikirlah dengan perpikiran yang jernih, yang dalam. Bahwa ini adalah keputusan Allah. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu. Idza qadha amran fa innama yaqulu kun fayakun. Ya, ini juga merupakan penjelasan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hamba-hambanya bahwasanya hal seperti itu walaupun itu di luar kebiasaan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena ketika Allah ingin menginginkan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, maka akan terjadi sesuatu tersebut. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Ya. Ya. Ayat ini adalah ucapan daripada Nabi Isa. Ayat ini adalah ucapan daripada Nabi Isa. Lanjutan daripada apa? Ucapan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa mengatakan wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Ya. Oke lah, kalau seandainya kalian tidak mempercayai bahwa Isa itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa. Kalian tidak percaya. Kalian mempercayai bahwa Isa ini adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena yang mengatakan bukan Isa, sebagaimana sangkaan kalian. Ketahuilah bahwasannya sangkaan kalian tidak benar. Bahkan Nabi Isa sendiri, dia yang mengatakan sendiri, dia mengatakan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa saya ini adalah hamba. Saya ini manusia biasa. Saya bukan Tuhan. Nabi Isa yang menyatakan sendiri, ya. Yang kalian sangka Tuhan itu, Nabi Isa yang kalian sangka juga, yang disangka oleh manusia, oleh sebagian manusia bahwasannya Nabi Isa adalah Tuhan. Beliaulah sendiri yang menyatakan, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwasannya beliau adalah hamba Allah, manusia biasa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan wa innallaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah adalah Rabbi ya. Rabbi ya, masukkan ya mutakallim. Rabbi Tuhanku. Katanya siapa ini? Katanya seseorang yang kalian sangka Tuhan. Seseorang yang disangka oleh sebagian manusia sebagai Tuhan. Beliau menyatakan wa innallaha rabbi, sungguhnya Allah adalah Tuhanku. Nabi Isa tidak menyatakan bahwa saya Tuhan. Enggak. Nabi Isa tidak pernah menyatakan sedikit pun, enggak pernah. Tidak pernah menyatakan bahwasanya beliau adalah Tuhan. Enggak. Tapi beliau menyatakan wa innallaha rabbi, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku wa rabbukum, dan Tuhan kalian. Tuhanku dan Tuhan kalian. Ya. Tuhan semua makhluk. Kemudian Nabi Isa ingin memberikan nasihat kepada kaumnya, fa'buduh, maka sembahlah hu, ya, fa'buduhu. Ya. Hu dhamir satu kembali ke siapa? Ke Allah. Fa'buduh, maka sembahlah dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Esa. Ini nasihat dari siapa? Bukan dari orang lain. Nasihat langsung dari Nabi Isa alaihi salam. Fa'buduh, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau nyatakan hadza shiratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menganggap Nabi Isa, meyakini Nabi Isa adalah manusia biasa, hamba Allah, Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Artinya jalan yang lurus maksudnya apa? Artinya jalan yang tidak ada menggok-menggoknya, lurus. Benar artinya, jalan yang benar. Karena kalau jalan yang lurus itu akan cepat sampainya. Tapi kalau menggok-menggok itu sulit,
akan mungkin agak lama sampainya. Tapi kalau jalan lurus cepat. Artinya jalan lurus maksudnya apa? Kinayah ya, artinya kiasan, artinya menunjukkan, mengartikan jalan yang benar. Shiratul mustaqim, jalan yang lurus artinya jalan yang benar. Inilah jalan yang benar. Ini ucapan siapa? Ucapan Nabi Isa. Lagi-lagi Nabi Isa mengatakan, ini jalan yang benar ini bukan yang dikatakan oleh sebagian mereka mengatakan bahwa saya ini adalah anak Tuhan atau ibu saya adalah istri Tuhan. Itu tidak benar jalannya. Tapi jalan yang benar itu adalah seseorang yang meyakini, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasannya saya adalah hamba Allah, manusia biasa, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang benar. Ini ucapan dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lil ladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim. Nah, ini ayat ini menjelaskan bagaimana mereka berselisih ya. Banyak dari mereka berselisih. Setiap kaum itu berselisih. Berselisih mengenai Nabi Isa. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C. Banyak perselisihan mereka. Nah, sehingga Allah nyatakan fakhtalafal ahzabu min bainihim. Ketika terjadinya hal yang di luar biasa ini, di luar kebiasaan ini, lahirnya Nabi Isa tanpa pernah disentuh siapapun ibunya. Itu hal yang sangat di luar kebiasaan ya. Sehingga setelah itu ya berjalan waktu setelah itu fakhtalafal ahzabu min bainihim. Berselisih, fakhtalafa maka berselisih. Ya, berselisih al-ahzabu min bainihim, kaum-kaum ya, golongan-golongan, ahzab golongan-golongan min bainihim di antara mereka. Ya. Daripada sangkaan-sangkaan mereka. Sehingga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Sayyidina Abdul Razzaq. Sungguhnya beliau pernah dikabari oleh Ma'mar, Sayyidina Ma'mar. Ya, Sayyidina Ma'mar pernah diberitahu oleh Sayyidina Qatadah, sahabat Rasulullah SAW. Sungguhnya beliau mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika Isa bin Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun." Nah, itu adalah Isa ibn Maryam, ucapan yang benar yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzi fihi yamtarun, yang mana orang-orang berselisih ya. Yang mana orang-orang berselisih mengenai Nabi Isa, mengenai Isa bin Maryam. Nah, itu Sayyidina Qatadah menjelaskan qala ijtama'a Banu Israil, bahwasanya Banu Israel itu berkumpul. Semuanya berkumpul. Nah, dari setiap kaumnya itu semua Banu Israel berkumpul dalam satu tempat. Sehingga mereka semuanya, setiap kaum dari Banu Israel itu mengeluarkan orang yang paling alim ya. Artinya ustadznya mereka ya, andalan mereka. Setiap kaumnya, sehingga dinyatakan di sini ada 4 ya, ada 4 kaum. Ya, ada 4 kaum. Setiap dari 4 kaum ini mengeluarkan orang yang paling alim dari mereka. Jadi kaum yang pertama mengeluarkan 1 orang alim. Kaum yang kedua mengeluarkan 1 orang alim. Kaum yang ketiga mengeluarkan 1 orang alim. Kaum yang keempat mengeluarkan 1 orang alim. Ya, 4 orang alim dari Bani Israel. Sehingga 4-empatnya ini, 4 orang yang alim ini, mereka berselisih mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini ini mengenai penjelasan mengenai fakhtalafal ahzab. Berselisih golongan-golongan mengenai Nabi Isa. 4 orang ini, dari 4 orang ini. Awal perselisihan itu dari 4 orang ini. 4 orang alim ini berselisih mengenai Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dinyatakan satu dari mereka, tadi ada 4 kan, satu dari mereka mengatakan mengenai Nabi Isa bahwasannya mereka berselisih ya, 4 orang ini berselisih mengenai Nabi Isa ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup ya, masih hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Terus siapa yang dibunuh oleh kaumnya itu? Yang dibunuh itu adalah seseorang yang mirip ya.
yang mirip dengan Nabi Isa. Ya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan sesungguhnya mereka yang menginginkan untuk membunuh Isa bin Maryam di zaman Nabi Isa dulu, wa ma qataluhu, yang mereka bunuh itu, sehingga kan mereka menyatakan kan sampai sekarang mereka masih meyakini bahwasanya apa yang mereka sangkan Yesus itu telah dibunuh dengan disalib, ya. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan sesungguhnya mereka waktu itu mereka tidak membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak mensalib Nabi Isa. Karena mereka ketika itu orang yang mereka sangka ya, yang mereka sangka Nabi Isa itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang mirip dengan Nabi Isa. Ya. Sungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi mirip dengan Nabi Isa. Mirip dengan Nabi. Itu Nabi Isa di mana? Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Isa masih memiliki tugas. Kapan tugasnya? Nanti. Hari kiamat. Sebelum hari kiamat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi panglima perang memerangi Dajjal dan pasukannya. Ya. Jadi Allah nyatakan itu yang dibunuh dengan kaumnya itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang mirip dengan Nabi Isa. Ya. Setelah terjadinya pembunuhan itu, setelah Nabi Isa diangkat, sehingga 4 orang alim tadi itu berselisih mengenai Nabi Isa. Nah, sehingga salah satu dari mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa itu adalah Allah. Mereka menyatakan seperti itu. Nabi Isa itu adalah Allah. Waktu itu dia turun ke bumi dan melakukan tugasnya. Nah, sebagaimana yang mukjizatnya Nabi Isa itu tidak pernah dimiliki oleh nabi sebelumnya, ya. Bisa menghidupkan orang yang mati, ya, menyembuhkan penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, tidak pernah terjadi di nabi sebelumnya. Ya, sehingga orang ini yang pertama ini menyangka bahwa ini Nabi Isa itu bukan Nabi Isa, tapi Allah. Ya. Mereka menyangka seperti itu. Allah turun ke bumi, menghidupkan orang yang dia kehendaki, yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Orang yang sakit, yang tidak diharapkan kesembuhannya bisa sembuh kembali. Itu adalah Allah. Kemudian setelah tugasnya selesai semuanya, naik ke atas, naik ke langit. Kembali ke asalnya. Ini sangkaan yang pertama, orang yang pertama. Sehingga 3 orang yang lain mengatakan, kadzabta. Enggak benar, ucapanmu enggak benar. Ucapanmu enggak benar. Kemudian orang yang kedua mengatakan, bahwasanya Isa ini adalah anaknya Allah. Ini orang kedua. Berselisih kan? Ya, orang kedua mengatakan bahwa Isa ini adalah anaknya Allah. Sehingga diangkat sama Allah Subhanahu wa taala karena anaknya Allah. Ini sangkaan mereka. Itu adalah sangkaan daripada kaum Nasturiyah. Kaum Nasturiyah. Kalau tadi yang pertama itu sangkaan daripada kaum Yakubiyah. Ya, sangkaan yang kedua ini adalah kaum Nasturiyah. Itu sangkaan dari orang yang kedua. Orang yang ketiga, orang alim yang ketiga mengatakan bahwasanya Isa ini adalah salah satu dari 3 Tuhan. Tuhan itu ada 3. Nah, kata orang yang ketiga ini, Tuhan itu ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Maryam, istrinya katanya mereka. Yang ketiga anaknya Isa. 3 Tuhan. Nah, ini adalah sangkaan daripada Israiliyah. Kaum Israiliyah. Ya. Yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an telah kufur. Artinya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada ucapan dari orang yang ketiga. Sehingga yang lainnya mengatakan, kadzabta, enggak benar ucapanmu itu. Nah, sehingga datanglah orang yang keempat ini mengatakan dengan ucapan yang benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab
Injil dan di dalam kitab Al-Qur'an bahwasannya orang yang keempat ini mengatakan bal huwa abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu wa humul muslimun. Orang yang keempat mengatakan mereka Isa itu bukan Allah. Dia juga bukan anak Allah. Dia juga bukan salah satu dari 3 Tuhan, tapi Nabi Isa ini adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ucapan yang keempat ini adalah ucapan yang diucapkan oleh kaum muslimun, ya, orang-orang yang muslim. Sehingga terjadilah perselisihan dari awal mulanya dari 4 orang ini. Yang benar tuh yang keempat. Ucapan yang benar dari yang keempat, yang mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah 4 orang alim ini mengatakan dengan sangkaan-sangkaan mereka, dengan keyakinan mereka, berselisih kan mereka kan? Berselisih satu sama lainnya kan? Sehingga setiap dari 4 orang ini memiliki pengikut. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwasanya 4 orang alim ini adalah orang yang handalan daripada kaumnya ya. Jadi orang alim dari kaumnya. Jadi setiap daripada 4 orang ini memiliki pengikut. Ya, pengikut pertama tadi dinamakan apa? Yakubiyah. Yang menyangka bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Pengikut yang kedua menyatakan bahwa yang pertama tadi menyatakan bahwa Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sangkaan mereka. Itu disebut itu adalah kaum Yakubiyah pengikutnya. Yang kedua adalah menyangka bahwa Isa adalah anak Allah. Itu adalah kaum Nasturiyah. Yang ketiga, pengikut yang ketiga itu adalah pengikut Israiliyah namanya. Yang menyangka bahwasanya Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Pengikut yang keempat, dari alim yang keempat, itu adalah disebut dengan muslimun, orang-orang Islam. Seperti kita, seperti kalian semuanya ya. Orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengikutnya orang yang keempat yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka semuanya berselisih sampai mereka memiliki pengikut yang sangat banyak sehingga mereka saling berperang. Ya, saling membunuh satu sama lain. Dari 4 pengikut ini saling membunuh satu sama lain. Yang pertama berperang dengan yang kedua, ketiga yang pertama, terus seperti itu berperang ya. Saling membunuh satu sama lain. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan mereka membunuh. Ini golongan-golongan daripada orang-orang yang berselisih mengenai Nabi Isa. Mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Artinya mereka membunuh pengikut yang keempat tadi. Nah, itu adalah orang yang memerintahkan keadilan. Mereka membunuh daripada orang-orang yang memerintahkan keadilan daripada manusia. Nah, dari situlah, dari awal itulah sehingga terjadi pengikut sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka mengikuti pendapat daripada orang yang ketiga yang menyatakan bahwasannya Isa itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Ini kebanyakan mereka. Walhasil yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailun lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin 'adzim. Maka celakalah orang-orang yang mengkufuri. Orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir artinya orang-orang yang menyekutuhi Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka bagi mereka. Kapan mereka mendapatkan kecelakaan itu? Min masyhadi yaumin 'adzim. Celaka bagi mereka di hari kesaksian. Masyhad adalah kesaksian. Yaumin 'adzim di kesaksian di hari yang sangat besar. Hari kesaksian yang sangat besar. Masyhad, syahida yashhadu. Masyhad itu adalah kesaksian. Jadi hari kiamat. Hari kesaksian yang sangat besar itu hari kiamat. Kalau kita di dunia, mungkin kita memiliki misalkan terjadi ada cekcok ya, selisih. Yang A mengatakan
Saya tidak utang dengan Anda. Yang B mengatakan, enggak, ente punya utang sama saya. Sekian. Ya, maka membutuhkan adanya saksi supaya tidak terjadinya perselisihan, ya, kesaksian. Ini adalah kesaksian di dunia. Ya, kesaksian di dunia, kesaksian yang sangat artinya tidak terlalu penting karena berhubungan dengan dunia. Tapi kesaksian yang sangat besar adalah kesaksian nanti di hari kiamat. Sehingga hari kiamat itu memiliki beberapa nama. Di antara namanya apa? Masyhad. Yaumul masyhad, hari kiamat. Nanti di akhirat. Yaumul masyhad. Kenapa? Karena pada hari kiamat itu di akhirat itu adalah hari kesaksian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Nah, ini adalah penjelasan kenapa sih hari kiamat itu dinamakan dengan Yaumul Masyhad, hari kesaksian. Kenapa? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, yauma tashhadu 'alaihim, di hari di mana lisan-lisan mereka, ya, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka bersaksi terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Ya, sehingga hari kiamat itu disebut dengan hari kesaksian yang mana semua anggota tubuh kita akan bersaksi. Bukan hanya mulut kita yang bersaksi. Tangan kita bersaksi. Ya. Kaki kita bersaksi. Semua anggota tubuh akan bersaksi. Mata kita. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dengan hari kesaksian. Hari kesaksian di hari yang sangat besar. Hari kesaksian yang sangat besar di akhirat. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat merahmati hambanya. Walaupun hambanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada hambanya untuk bertobat. Ya. Allah tidak langsung mengadab, langsung dikasih musibah, enggak. Tapi Allah rahmat kepada hambanya, Allah berikan waktu. Diberikan waktu sama Allah Subhanahu wa taala sampai nyawa sudah sampai ke kerongkongan, sampai ke tenggorokan, atau sampai matahari terbit dari arah barat. Ya. Diberikan tenggangan waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Walaupun kepada orang yang bermaksiat, walaupun kepada orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita ayat ini bahwa bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya rahmatnya Allah terhadap hambanya yang bermaksiat kepadanya. Sehingga Allah nyatakan kecelakaan nasib daripada orang-orang yang mensekutukan Allah itu akan terjadi nanti di hari akhir, bukan di dunia, nanti di hari akhir. Hari kesaksian. Di dunia diberikan waktu sama Allah. Kasih waktu sampai dia bertobat. Kalau nggak bertobat, hati-hati. Ada yaumul masyhad nanti, yang mana semua anggota tubuh akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan azab yang cepat, ya, mempercepat azabnya di dunia. Allah selalu menunda azabnya nanti di hari akhir, kecuali di dalam beberapa masalah. Seperti berdurhaka kepada orang tua, kan ada hadisnya. Durhaka kepada orang tua itu azabnya dua, di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ya. Ada beberapa hadis pengecualian. Ya. Walhasil sebagaimana dalam hadis disebutkan, innallaha la yumlil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada orang yang zalim. Orang yang zalim artinya apa? Bermaksiat kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan waktu kepadanya. Kasih waktu. Ya. Kasihkan waktu ya bertobat. Sampai ya enggak langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala hatta idza akhadhu, ketika Allah sudah mengambilnya, ya artinya apa? Ketika Allah sudah mencabut nyawanya, sedangkan dia masih dalam keadaan bermaksiat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yuflithu. Ketika Allah sudah mengambilnya, Allah tidak akan melepasnya. Pegang sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati-hati kamu. Akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Allah sudah memberikan waktu kepada Anda. Dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala tidak mau bertaubat. Ya. Maka tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepadanya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bertaubat, mungkin di awalnya dia bermaksiat kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilepas sama Allah. Artinya apa? Dilepas, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 5 menit terakhir sebelum meninggal bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang benar. Dengan taubat yang sesungguhnya akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kemudian Allah menyatakan asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana lakinidz zalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Ya. Asmi' bihim wa absir. Asmi' ini adalah bentuknya adalah fi'il amr. Kalau dalam ilmu nahwu, bentuknya adalah fi'ilul amr. Tapi maknanya adalah fi'il madhi. Karena asmi' bihim itu adalah sigha ta'ajjub ya, menggunakan fi'il amr. Sama seperti ma af'ala ya. Af'il bihi ma af'ala sama sigha ta'ajjub. Artinya ta'ajjub kepada sesuatu ya. Ta'ajjub kepada sesuatu. Membicarakan sesuatu yang mengherankan, yang menakjubkan ya. Ketika dikatakan ahsin bi Zaidin. Ahsin bi Zaidin. Alangkah indahnya Zaid. Mengucapkan sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Alangkah indahnya Zaid. Ahsin bi Zaidin atau ma ahsana Zaidan. Jadi asmi' bihim adalah sigha ta'ajjub ya. Fi'il amr cuma maknanya fi'il madhi. Asmi' bihim. Artinya asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Alangkah tajamnya. Asmi' dari kata apa? Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u artinya apa? Mendengar. Absir artinya melihat. Asmi' mendengar, absir melihat. Arti kalimatnya. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana artinya alangkah tajamnya pendengaran mereka. Ya. Dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Kapan? Bukan di dunia. Bukan sekarang. Yauma ya'tunana, di hari mereka bertemu dengan kami. Di mana? Di akhirat. Setelah mereka meninggal dunia. Yaitu di hari yaumul masyhad, di hari kesaksian. Maka alangkah tajamnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, orang-orang yang bermaksiat, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia di dunia, pandangan mereka, ya, pendengaran mereka tidak tajam. Bahkan mereka tuli dan buta. Walaupun secara zahirnya mereka bisa melihat apa yang ada di hadapannya, bisa mendengarkan apa yang ada di sampingnya, apa yang didengar. Tapi secara hakikatnya buta dan tuli. Kapan mereka bisa mendengar lagi, bisa melihat lagi? Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari akhir, maka pendengaran mereka, penglihatan mereka sangat begitu tajam. Ini maksud daripada ayat ini. Di dunia tidak bertaubat kepada Allah, walaupun dia bisa melihat seakan-akan buta. Nanti di akhirat dia akan mengetahui dan dia akan bisa melihat. Artinya akan tajam penglihatannya, menjadi jelas. Jelas. Yang sebelumnya di dunia dia nggak jelas. Kebenaran ada di hadapannya. Kebenaran sering dia mendengar daripada kebenaran. Nasihat-nasihat ulama. Cuma dia tidak mau mendengarkannya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya. Banyaknya kebenaran yang ada di hadapannya. Ada yang ulama, adanya habaib. Ya. Akhlak, bagaimana akhlaknya orang-orang ulama. Ya. Ada di hadapannya. Cuma dia tidak mau, tidak menghiraukannya dia. Maka seakan-akan apa? Buat apa matanya? Buat apa dia diberikan mata? Buat apa dia diberikan telinga untuk mendengar? Kalau dia tidak mau mendengarkan kebenaran. Ya. Seakan-akan buta dia. Di dunia buta. Kalau dia nggak bertobat, nah, nanti di akhirat dia akan menyesal. Dia akan mengerti dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka akan begitu tajam. Artinya apa? Di akhirat dia akan
merasa bahwa penglihatan mereka di dunia itu nggak bisa melihat. Mereka menyangka bahwa matanya itu buta di dunia. Sekarang saya sudah bisa melihat. Saya bisa melihat benar-benar penglihatan saya benar-benar tajam bahwa apa yang saya lihat dulu di dunia itu adalah kebenaran. Di dunia saya buta. Sekarang saya benar-benar yakin bahwa apa yang saya lihat dulu di dunia itu adalah kebenaran. Dan apa yang saya dengarkan dulu di dunia itu adalah kebenaran. Tapi mereka mengatakan itu, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar di hari yang mana tidak bermanfaat bagi mereka. Penglihatan mereka, pendengaran mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Terlambat mereka. Asmi' bihim wa absir. Alangkah tajamnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka di hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari akhir. Lakinil zalimuna al-yauma fi dhalalin mubin. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang zalim al-yauma artinya apa? Di dunia. Al-yauma tafsirnya adalah di dunia. Akan tetapi orang-orang yang zalim artinya orang-orang yang bermaksiat, yang tidak bertobat ya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-yaum di dunia fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Bukan hanya sesat saja, tapi sesat yang nyata. Bukan penglihatannya redup, enggak, tapi benar-benar buta. Bukan pendengarannya tuh atau penglihatannya tidak begitu tajam, tapi benar-benar buta dan tuli. Gitu. Fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Enggak ada manfaatnya mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat sedikit pun, enggak memberikan manfaat. Ya. Sehingga disamakan seperti orang yang buta dan tuli. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzirhum, dan wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada mereka. Kafir Mekah ya, orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah di sini tafsirnya adalah orang kafir Mekah. Yang dituju adalah kafir Mekah, tapi al-ibrah bi umumi lafadz la bi khusus sabab. Ada kaidah yang mengatakan bahwa yang dianggap itu umumnya lafadz, bukan khusus sabab. Walaupun ini adalah lafadz ini, domirnya ini yang tertuju, sebenarnya yang tertuju itu kepada kafir Mekah, karena yang hidup di zaman Rasulullah itu adalah kafir Mekah ya, orang kafir yang ada di Mekah. Tapi walaupun yang dituju itu kepada mereka, tapi penjelasan ayat ini umum bagi siapapun. Ya, bagi siapapun. Wa anzirhum, wahai Muhammad, dan berikanlah peringatan kepada mereka. Yaumal hasrati, di hari hasrah, penyesalan. Hari penyesalan. Apa itu hari penyesalan? Id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, yaitu di hari di mana ditentukannya perkara. Wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sedangkan mereka di dunia ya. Sedangkan mereka di dunia fi ghaflatin, dalam kelalaian, wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikanlah peringatan kepada mereka wahai Muhammad tentang hari penyesalan. Ini termasuk hari kiamat, di antara nama hari kiamat, hari akhir tadi disebutkan yaumul masyhad. Ya, di antaranya juga namanya yaumul hasrah, hari penyesalan. Karena pada hari kiamat itu orang-orang tadi dikatakan wahum fi ghaflatin, mereka di dunia lalai, tidak beriman kepada Allah, nanti di hari kiamat dia akan menyesal. Karena di hari kiamat itu termasuk namanya hari kiamat adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Ya. Mereka akan menyesal. Andai saja ya saya itu di dunia dulu beriman kepada Allah, niscaya saya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Terus berandai-andai dia di dalam api neraka, terus berandai-andai, sehingga semakin mereka berandai-andai semakin penyesalan, begitu besar penyesalan yang terdapat di dalam pikiran mereka.
hari penyesalan. Di mana penyesalan itu sudah tidak bermanfaat bagi mereka. Kalau di dunia mereka menyesal, bermanfaat. Karena syaratnya taubat itu adalah menyesal. Menyesal terhadap apa yang mereka perbuat daripada perbuatan maksiat. Tapi kalau sudah di akhirat, sebanyak apapun penyesalan mereka, sebanyak apapun andai-andai mereka, permintaan mereka kepada Allah tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, terlambat mereka, terlambat. Yaumal hasra idqudil amr, ketika ketika ditentukan perkara. Sudah ditentukan, artinya sudah ditentukan, manusia sudah dihancurkan, sudah meninggal semuanya. Semua makhluknya Allah sudah hancur semuanya, sehingga dibangkitkan semuanya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah yaumul hasrah, hari penyesalan. Bahkan dinyatakan bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannah al jannah wa ahlun narin nar, fayuqal ya ahlal jannah khuludun la maut wa ya ahlan nar khuludun la maut. Ketika orang-orang penghuni surga sudah masuk semuanya ke surga, ya, yang orang-orang yang beriman yang masih disucikan di dalam api neraka, ketika sudah dientas semuanya, sudah dimasukkan ke dalam surga, semuanya sudah dimasukkan, sedikit pun nggak ada di dalam api neraka orang yang beriman, sedikit pun nggak ada, sudah masuk semuanya ke dalam surga, maka dinyatakan kepada mereka khuludun la maut, kekallah kalian ada di dalam surga dan kalian tidak akan merasakan kematian. Sehingga ketika mereka mendengarkan, penghuni surga ketika mereka mendengarkan ucapan ini, senang mereka, gembira. Yang dulunya di dunia rekoso, ya, sulit, melawan hawa nafsunya, ya, banting tulang segala macam, ya, bersabar, menahan hawa nafsu, dan segala usaha dia arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga ketika diucapkan kepada mereka, kekallah kalian di surga dan kalian tidak akan merasakan kematian, gembira mereka, senang mereka. Apalagi kalau sudah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika orang-orang penghuni neraka masuk ke dalam api neraka, semuanya sudah masuk, ya, semua sudah masuk, ya, antriannya sudah habis semuanya, jembatan Sirat, ya, sudah nggak ada yang lewat lagi, sudah masuk semuanya ke dalam api neraka. Maka dan orang-orang yang penghuni surga yang bermaksiat kepada Allah, yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam api neraka, sudah dientas semuanya, sudah masuk surga. Artinya hanya murni di dalam api neraka, murni orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman, walaupun cuma sedikit imannya kepada Allah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi disucikan dulu di dalam api neraka. Ya, ini artinya ketika semuanya sudah masuk ke dalam surga, orang-orang yang beriman, murni di dalam api neraka hanya orang-orang yang menyekutukan Allah, hanya orang-orang kafir, maka dinyatakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, khuludun la maut. Ya. Kekallah, wahai penghuni neraka, kekallah kalian di dalam api neraka, dan kalian tidak akan merasakan kematian. Ya. Walaupun mereka merasakan azab yang sangat pedih, ya, mereka tidak akan merasakan kematian. Artinya apa? Setiap mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka merasakan kesakitan itu. Setelah mereka tidak kuat untuk menahan rasa sakit itu, mati mereka, hidup kembali. Diadab lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasakan sakitnya azab tersebut lebih daripada yang pertama. Kemudian apa? Ketika mereka sudah tidak kuat untuk menahan rasa sakit tersebut, mati. Hidup lagi, dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kalinya diberikan azab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan merasakan azab yang sangat pedih, melebihi daripada azab sebelumnya. Ketika dia sudah tidak mampu untuk menahannya, mati kembali. Terus seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Ya. Bahkan dinyatakan bahwasanya penyesalan itu bukan hanya kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, bahkan kepada orang yang beribadah pun juga menyesal. Ketika nanti di akhirat dia juga menyesal, ya, dinyatakan juga menyesal mereka. Loh, kenapa mereka menyesal? Kenapa? Karena mereka di dunia tidak maksimal di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat mereka menyesal. Coba ya, saya dulu di dunia
maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya saya ini surganya di Firdaus, bukan di bawahnya. Nah, penyesalan. Ini penyesalan daripada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik. Ini di sebagian riwayat seperti itu. Jadi penyesalan itu bukan hanya kepada orang yang bermaksiat, orang yang kafir, tapi juga kepada orang yang beribadah. Tapi berbeda penyesalannya. Kalau penyesalan bagi orang yang bermaksiat, orang yang kafir itu tidak, artinya menyesal tidak menyesal, tetap dia akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan api neraka. Tapi orang yang beribadah kepada Allah ketika dia menyesal, ya itu walaupun dia tidak, baik dia menyesal atau tidak, tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda, dari dua hal ini berbeda. Inna nahnu narithul arda. Terakhir ini, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Katanya Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala narithul arda, mewarisi bumi, wa man 'alaiha, dan orang yang ada di muka bumi. Manusia, jin, ya, apalagi binatang, semuanya, pepohonan, gunung, semua yang ada di muka bumi. Sesungguhnya kami yang mewarisi bumi dan orang yang ada di muka bumi, wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat warasa yarisu. Artinya apa? Mewarisi. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala lah yang mewarisi makhluknya. Artinya mereka semuanya akan binasa. Semuanya. Tidak ada satupun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tersisa. Semuanya akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa. Semuanya, syai' itu semuanya. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Bahkan malaikat Israel pun, sang pencabut nyawa, akan mati nantinya. Ya, semuanya akan binasa. Illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa taala, hanya tersisa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinyatakan bahwa ketika semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala sudah binasa, sehingga Allah nyatakan kepada dirinya sendiri, limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Maka Allah nyatakan, Allah jawab untuk dirinya sendiri, lillahil wahidil qahhar, untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha menguasai. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia, ya, untuk apa? Digiring ke mahsyar, dan perjalanan yang sangat panjang nantinya sampai mereka masuk di antara salah satu dari dua tempat, imma ke surga atau ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Naris artinya mewarisi. Sama seperti apa? Saya gambarkan seperti ada seseorang punya anak, ya. Apabila, ya, seorang punya anak, ya. Orang ini punya harta, banyak hartanya, ya enggak? Hartanya banyak. Ketika orang ini sudah meninggal, maka siapa yang mewarisinya? Anaknya. Ya, hartanya diberikan kepada anaknya, ya enggak? Mewarisi ayahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mewarisi bumi dan seluruh makhluknya. Artinya apa? Semuanya, artinya semua yang ada di muka bumi, baik apa yang kita miliki, daripada harta, kekayaan, istri, anak, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai amanat bagi kamu, untuk kamu, ya. Anak, amanat untuk kamu, ya. Nantinya akan diwariskan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan dikembalikan, maksudnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu lakukan kepada anak kamu? Apa yang kamu ajarkan kepada anak kamu? Apa yang kamu didik? Bagaimana kamu mendidik anak kamu? Ya. Harta yang kamu miliki itu walaupun milik kamu, hasil daripada jerih payah kamu, cuma itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nantinya akan diwariskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dipertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu lakukan kepada harta kamu? Apakah kamu sudah mengeluarkan zakat? Ya. Apakah kamu tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kamu? Tetangga kamu yang membutuhkan, apa kamu tidak memperhatikannya? Tidak memberikan sebagian harta kamu kepadanya? Nah, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri
itu pun juga merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, amanat Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan diwariskan kepada Allah, artinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah nyatakan wa ilaina yurjaun, dan hanya kepada kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dikembalikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada kita apa yang telah kamu lakukan terhadap tangan kamu, apa yang kamu gunakan. Tangan kamu gunakan untuk apa? Mata kamu, apa yang telah kamu gunakan terhadap nikmat yang aku berikan kepada kamu berupa mata ini. Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak yang aku murkai, atau kamu melihat sesuatu yang aku ridhoi? Semuanya akan ditanya dengan detail, Tidak terlewat setuil pun, sedikit pun, kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di mana di hari yang sangat menegangkan. Ya. Berbeda dengan kita kalau ada di persidangan, ya, dan itu mungkin tegangnya sedikit, ya, atau kita menghadapi berpidato atau menghadapi seorang yang sangat banyak, ya, mungkin tegang cuma sedikit, tapi rasa tegang yang sangat besar itu nanti di hari kiamat ketika kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man nukishal adab udzib, man nukishal hisab udzib, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dipersulit hisabnya, maka dia telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum mendapatkan adab sama Allah Subhanahu wa taala, belum mendapatkan adab, belum dimasukkan ke dalam api neraka, kan masih dihisab. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail itu seakan-akan itu adalah merupakan adab bagi dirinya. Sehingga dia akan terus tegang terus seperti itu. Sehingga dia akan merasa bahwa pertanyaan ini adalah sebagai panah yang menusuk ke dalam dirinya. Ya, adab bagi dirinya. Man nukishal hisab udzib. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini adalah kajian kita yang terakhir, ya, di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan, ya. Insya Allah kita akan melanjutkan daripada tafsir surat Maryam di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah, ya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan dari kajian awal ini sampai sekarang bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan, bukan hanya kita dengarkan, juga bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan kepada famili kita, ya, kepada sahabat kita, ya, juga meniru, bukan hanya menyebarkan saja, tapi juga meniru apa kandungan daripada makna-makna tafsir daripada ayat-ayat yang ada di dalam surat Maryam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Nasallahu ta'ala Allahumma ja'alna min ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.